Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam masa pandemi seperti ini. Nah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Ibu membahas materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi ini, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan daripada pembelajaran ini. Ya, jadi setelah kegiatan pembelajaran ini dilakukan, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang pengertian flora dan pengertian fauna. Kemudian kalian dapat menjelaskan juga atau menyebutkan juga jenis-jenis daripada flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua atau yang selanjutnya yaitu kalian dapat menjelaskan tentang pengaruh atau faktor yang menyebabkan persebaran dari flora dan fauna di Indonesia. Dan di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang pembagian jenis flora atau persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Sekarang pengertian daripada flora. Ya, flora itu adalah semua jenis tumbuhan yang ada di dunia, atau dengan kata lain, flora itu merupakan tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah dunia hewan. Jadi semua jenis hewan yang ada di muka bumi ini merupakan bahan kajian dari fauna. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai macam jenis flora atau tumbuh-tumbuhan. Ya, adapun beberapa macam jenis flora yang utama yang terdapat di Indonesia adalah yang pertama adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis merupakan hutan heterogen yang terdiri atas berbagai macam tumbuh-tumbuhan di mana daunnya lebat dan ciri-cirinya pohonnya juga tinggi dan besar. Yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim biasanya merupakan hutan homogen yang terdiri atas satu jenis tumbuhan dan tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan musim. Yang ketiga yaitu sabana. Sabana merupakan padang rumput yang masih diselingi oleh semak atau semak belukar, di mana sabana banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, stepa. Stepa merupakan padang rumput yang murni dan tidak diselingi adanya semak belukar. Nah, stepa ini banyak terdapat di Flores dan Pulau Sumba. Ya, jadi yang sabana dan stepa ini umumnya terdapat di tanah-tanah yang mengandung tanah liat atau hadas, ya, yang penyinarannya banyak, ya. Jadi hujannya juga tidak begitu lebat seperti di Jawa, ya, Pulau Jawa.
Nah, yang kelima adalah hutan bakau atau mangrove. Nah, hutan bakau ini mempunyai fungsi yang sangat penting, antara lain yaitu melindungi pantai dari abrasi dari air laut. Nah, selain itu juga sebagai tempat berkembangnya atau berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan udang. Yang keenam adalah padang lumut. Nah, padang lumut banyak terdapat di daerah puncak pegunungan yang sangat tinggi, di mana suhu udara yang dingin, sehingga umumnya hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan lumut. Sekarang macam-macam fauna di Indonesia. Nah, macam-macam fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu fauna asiatis, yaitu Indonesia wilayah barat, di bagian barat yang terdapat fauna asiatis, yaitu jenis-jenis binatang yang sama dengan binatang yang ada di benua Asia. Contohnya harimau, gajah, badak, banteng, orangutan, dan sebagainya. Nah, umumnya adalah binatang-binatang yang sangat besar. Ya. Nah, daerah persebarannya yaitu berada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang kedua adalah fauna peralihan, yaitu berada di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu merupakan jenis-jenis binatang peralihan ya, antara binatang benua Asia dan binatang benua Australia. Contohnya adalah komodo, anoa, babi rusa, burung maleo. Nah, yang terkena adalah saya ingat yaitu komodo ya. Nah, daerah persebarannya ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Yang ketiga adalah fauna australis, yaitu jenis-jenis binatang yang sama dengan binatang di benua Australia. Ya, yaitu jenis-jenis binatang ini umumnya berada di wilayah Indonesia bagian timur. Contoh, burung cendrawasih, kasuari, kanguru, dan sebagainya. Ya, jadi di wilayah Indonesia bagian timur ini contohnya di Pulau Papua dan sekitarnya. Oke. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Nah, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia yaitu antara lain karena diakibatkan oleh iklim. Yang kedua tanah, ya, baik teksturnya maupun kesuburannya. Yang ketiga berdasarkan relief atau tinggi rendahnya permukaan daripada bumi. Yang keempat disebabkan oleh faktor air. Yang kelima berdasarkan manusia dan hewan. Itu faktor yang mempengaruhinya. Kemudian faktor yang mempengaruhi persebaran fauna yaitu antara lain yaitu faktor fisik, iklim, atau tanah. Yang kedua, faktor biotik, ya, atau yaitu misalnya karena manusianya atau akibat manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan itu sendiri. Faktor-faktor ya. Nah, faktor persebaran ini tadi yang menyebabkan flora dan fauna ini ya, antara lain iklim di sini
di mana iklim ini akan menyebabkan keadaan suhu, kelembaban udara, dan angin yang sangat besar berpengaruh terhadap kehidupan setiap makhluk di dunia. Yang kedua, tanah. Tanah ini karena tanah yang banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora, ini sangat mempengaruhi daripada binatang itu sendiri atau tumbuhan itu sendiri. Ya, kemudian air ini juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan-tumbuhan karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Ya, jadi dengan adanya air ini juga tergantung kepada curah hujan dan tergantung pada iklim di daerah yang bersangkutan. Kemudian yang keempat tadi yaitu tinggi rendahnya permukaan bumi ini juga dapat mempengaruhi daripada persebaran flora dan fauna. Kemudian tadi yang keempat, manusia serta hewan dan tumbuhan, atau karena manusia itu di sini mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, jadi ini Ibu kasih contoh lagi yaitu tentang flora daerah paparan Sunda nih, yang termasuk flora asiatis di sini. Yaitu contohnya di pantai timur, yaitu terdapat hutan bakau, hutan gabut, dan hutan rawa ya di air tawar. Kalau di bagian barat dan tengah berupa hutan hujan tropis, flora khasnya yang di daerah sini adalah pohon kamper, yaitu di daerah Anggro Aceh Darussalam. Oh, Sumatera, ada juga di Sumatera Utara juga ya. Kemudian yang terkenal ini adalah yang merupakan flora endemik atau yang hanya ada di Indonesia, yaitu bunga Rafflesia atau yang terkenal dengan nama bunga bangkai ya, yang tersebar di Sumatera Selatan dan Bengkulu. Ya. Kemudian dari karakteristik selain selain khasnya juga karakteristik daripada flora di Kalimantan ini dan Jawa ini dijadikan juga biasanya di arah-arah pantai ini ke bagian tengah itu terdapat banyak hutan bakau atau gabut dan hutan tropis. Ya, kalau untuk di daerah Jawa ini kebanyakan flora khasnya yaitu pohon jati, terus tenggaring, ya, di mana ini tersebar di seluruh hutan Kalimantan. Terus kayu ulin, ya, tersebar hampir di seluruh hutan Kalimantan. Dan asturi atau tersebar di Kalimantan Selatan. Ya, itu contoh-contoh flora yang ada di Asiatis. Nah, sekarang flora yang ada di daerah peralihan. Nah, ini persebarannya itu meliputi di Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, termasuk di sini di Timur Timur, ya, dulu yang merupakan wilayah Indonesia. Kemudian flora di Sulawesi ini mempunyai kemiripan dengan daerah kering di Filipina. Ya. Kemudian flora yang di daerah pantai dataran rendah lebih mirip flora di Papua. Kemudian kalau flora daerah pegunungan ini mirip dengan flora yang ada di Kalimantan. Itu contoh-contoh flora khas daerah peralihan. Ya, yang mempunyai ciri khas tersendiri yaitu pohon cendana, kemudian anggrek serat dan kayu hitam. Ya, ini adalah ciri khas daripada daerah peralihan.
Ya. Nah, sekarang flora di daerah paparan Sahul atau ciri khas dari di daerah Australis, nah, di mana daerah persebarannya itu meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, di mana flora Australis ini terdiri dari berbagai jenis kayu seperti kayu besi, cemara, kenari hitam, merbau darat, dan merbau pantai. Nah, di sini jenis media pinata ini atau matoa, yang disebut dengan matoa ini yang memiliki varietabilitasnya, genetikanya ini yang tinggi, seperti pohon sagu itu kan banyak di daerah Papua ya, kemudian nipah dan hutan mangrove juga di daerah pantai. Ini untuk flora paparan Sahul atau Asiatis. Ya. Ya, jadi variasi flora ini selain berdasarkan peralihan atau berdasarkan letak geografis juga atau terletak yaitu di sini berdasarkan ketinggian, yaitu Indonesia ini cenderung menunjukkan variasi flora yang di daerah puncak, ya. Banyak ciri khasnya, di mana variasi ini disebabkan oleh karena temperatur dan curah hujan. Ya. Nah, sekarang persebaran fauna di Indonesia pun sama, ada 3, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ya. Nah, ini pembagian fauna ini ada seorang tokoh, ya, yaitu yang bernama Wallace. Dia membuat garis yang ditarik dari sebelah timur Filipina melalui Selat Makassar. Karena penelitiannya itu, maka dikenal dengan nama garis Wallace. Jadi ini untuk atau menggeser garis yang telah ditetapkannya sebelum daerah timur Sulawesi. Maka dikenal dengan namanya garis Wallace. Ya, jadi pembagian fauna ini ada 3 tadi ya, fauna asiatis atau tipe Asia, di mana menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Nah, di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar, yaitu gajah di sini, kemudian badak berjula, harimau. Ini merupakan jenis fauna asiatis yang terdapat di bagian barat Indonesia. Sedangkan fauna peralihan ini menempati di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat, peralihan ya. Umumnya di Sulawesi, di mana jenis fauna peralihan ini antara fauna asiatis dan australis. Di sini contohnya terdapat banyak kera dan ada namanya ini binatang kuskus, ya. Itu ciri kuskus ini merupakan ciri binatang australis. Sedangkan kera kan merupakan ciri binatang asiatis. Ya. Kemudian yang ketiga, fauna tipe australis atau Australia. Menempati bagian Indonesia bagian timur yang meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, di daerah ini tidak didapatkan jenis kera maupun binatang menyusuinya kecil-kecil dan jumlahnya juga tidak banyak. Ya. Nah, ini tadi yang dinamakan garis Wallace maupun garis Weber. Jadi penemu yang menemukan bahwa garis batas antara Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur ini adalah seorang Weber dan seorang Wallace. Ya. Nah,
Tuh nanti jadi antara lain fauna-fauna ini yang Ibu kasih contoh ini semoga dapat bermanfaat ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Indonesia itu untuk melestarikan flora dan fauna ini ada usaha-usaha, yaitu antara lain mengadakan reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul. Kemudian yang kedua menghindari penebangan pohon di hutan secara liar. Kemudian membuat cagar alam untuk melindungi beberapa jenis tumbuhan yang langka. Kemudian mengadakan penghijauan. Ini upaya atau usaha untuk melestarikan flora dan flora di Indonesia. Sedangkan upaya atau usaha untuk melestarikan fauna di Indonesia yaitu dengan membuat Swaka Marga Satwa. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang terhadap perlindungan binatang-binatang yang dianggap langka. Kemudian yang ketiga, mengadakan pengembangbiakan terhadap jenis-jenis binatang yang langka. Yang keempat, menghindari adanya perburuan binatang secara liar. Itulah materi dari tentang flora dan fauna di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan selalu jaga jarak. Nah, semoga materi ini dapat bermanfaat dan kalian dapat memahami dengan seksama. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.